Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Latika dengan NIM 28025579536. S1, Prodi S1 Computer Science University. Di mata kuliah CP Pancasila ini, saya akan menjelaskan dampak pembelajaran online terhadap kualitas pendidikan mahasiswa di perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID telah mengubah cara belajar kita. Kita dipaksa untuk beralih ke pembelajaran daring, namun perubahan ini tentu saja tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, interaksi tatap muka antara mahasiswa dan dosen jadi sangat berkurang. Padahal interaksi ini penting sekali untuk proses belajar. Yang kedua, tidak semua mahasiswa memiliki akses teknologi yang sama. Ada yang punya laptop dan internet lancar. Ada juga yang tidak. Hal ini tentu saja mempengaruhi kualitas pembelajaran. Yang ketiga, kita seringkali kesulitan dalam kendala teknis seperti internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat. Akibatnya kita jadi kesulitan dalam memahami materi dan kurangnya kesempatan untuk mengikuti praktikum serta diskusi yang seharusnya interaktif. Dari permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan, muncul beberapa pertanyaan penting yang perlu kita cari jawabannya. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya pembelajaran daring ini mempengaruhi kualitas pembelajaran mahasiswa secara keseluruhan? Apakah lebih baik atau justru sebaliknya? Yang kedua, tantangan-tantangan utama apa saja yang harus dihadapi oleh mahasiswa selama mengikuti pembelajaran daring? Yang ketiga, bagaimana pembelajaran daring mempengaruhi akses kita terhadap materi pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang seharusnya kita kuasai? Dan yang terakhir, apakah pembelajaran daring ini justru membuat kita menjadi lebih termotivasi atau malah sebaliknya? Kami telah melakukan survei dan wawancara dengan mahasiswa. Dari hasil survei dan wawancara tersebut, kami menemukan beberapa masalah yang cukup signifikan. Yang pertama, masalah teknis. Banyak mahasiswa yang mengeluhkan koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat yang tidak memadai. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka untuk mengakses materi dan tugas secara daring. Yang kedua, masalah kualitas pembelajaran. Metode pengajaran daring yang kurang interaktif dan diskusi daring yang kurang efektif dibandingkan tatap muka menjadi keluhan yang sering kami dengar. Yang ketiga, masalah motivasi belajar. Kurangnya interaksi sosial dalam pembelajaran daring ternyata menyebabkan penurunan motivasi belajar mahasiswa. Dan yang terakhir, interaksi sosial yang terbatas ini juga berdampak pada keterbatasan interaksi dan kolaborasi dalam diskusi serta interaksi dengan dosen juga. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, perbaiki teknologi internet lancar, bantu mahasiswa punya alat bagus. Yang kedua, bikin belajar lebih seru. Dosen pakai cara ngajar yang interaktif seperti bikin forum diskusi dan juga kasih video penjelasan. Yang ketiga, biar semangat bikin kelompok diskusi kecil yang ada kakak kelasnya untuk membantu adik kelasnya. Yang terakhir, kasih bantuan teknis, layanan bantuan, dan pelatihan platform tersebut. Untuk refleksi, saya juga merasakan kuliah online ini susah karena kurang interaksi, susah paham materi. Tapi ada enaknya juga, jadi lebih mandiri dan bisa belajar dari banyak sumber. Harapan saya semoga daring bisa lebih seru, teknologi dan cara mengajar dosen juga lebih baik lagi. Untuk kesimpulannya, yaitu daring itu lebih bagus, tapi banyak tantangan yang harus diatasinya. Kita butuh kerjasama dari semua pihak. Penelitian lebih lanjut juga lebih penting untuk mengembangkan pembelajaran daring yang lebih baik.
Berikut adalah penjelasan saya tentang dampak pembelajaran online terhadap kualitas pendidikan mahasiswa di perguruan tinggi. Saya sampaikan terima kasih.